Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albirofan. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan membahas mengenai apakah boleh ya kita pada saat pemberian pakan bebek itu kita di kandang itu berganti-ganti orang, apakah berpengaruh? Nah, apa akan coba saya bahas ya di sini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jangan di skip ya video ini agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya. Jadi apakah berpengaruh orang yang makan bebek itu berbeda-beda atau berubah-ubah, itu apakah berpengaruh? Nah, akan coba saya bahas ya. Jadi pemberian pakan itu sebenarnya sangat sangat paling utama lah untuk bebek itu, karena pemberian pakan itu setiap hari, sehingga orang yang memberikan pakan itu seharusnya orang yang sama rekan-rekan, karena bebek itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa itu titen, atau sudah paham, sudah tahu mana majikannya, mana yang bukan. Nah ya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi bebek itu paham, tahu yang memberi makan itu siapa, itu sudah biasa rekan-rekan, sehingga lebih bagus ya, saya rekomendasikan itu lebih bagus jika yang memberi makan itu tetap sama setiap hari. Nah, tetapi di sini mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa memberi pakan setiap hari, sehingga orangnya itu berubah-ubah rekan-rekan ya, berubah-ubah. Jadi yang harus kita perhatikan adalah tinggal waktu berubah-ubah itu kapan. Kalau mungkin setiap hari berubah-ubah itu sebenarnya tidak mungkin ya rekan-rekan. Setiap hari berubah-ubah orang itu seharusnya tidak mungkin. Mungkin yang paling masuk akal itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, itu mestinya yang memberi pakan itu berubah. Mungkin dikarenakan kita sebagai pemilik utama itu sibuk, sehingga berhalangan lah memberi pakan seperti itu. Nah, jadi kalau waktunya itu 1 bulan sekali, insya Allah tidak apa-apa rekan-rekan untuk bebek. Cuma 1 hari atau 2 hari seperti itu tidak apa-apa. Jadi orang berubah memberi pakan itu kalau 1 bulan sekali itu tidak apa-apa. Bebek akan sangat nyaman dan tidak mungkin stres lah rekan-rekan. Nah, tetapi ada yang memberi pakan itu misal satu hari itu berubah. Berubahnya adalah misal kita sudah berkeluarga, terus pada saat pagi hari itu yang memberi makan misalkan suami, terus pada saat sore hari itu yang memberi makan mungkin istrinya, seperti itu ya rekan-rekan. Itu yang paling mungkin lah terjadi. Nah, kalau seperti itu apakah bebek berpengaruh ya rekan-rekan? Nah, kalau menurut pengalaman saya ya, itu tidak terlalu berpengaruh rekan-rekan, karena yaitu bebek itu sebenarnya mempunyai pengetahuan lah, tahu mana tuannya, mana yang bukan. Jadi kalau misal berubah-ubah, misal suami istri saja, itu tidak apa-apa ya rekan-rekan. Berbeda lagi jika yang memberi makan itu mungkin dalam 1 minggu itu 3-4 orang. Nah, itu mungkin ada pengaruhnya ya, bebek akan stres. Jadi kalau misal
berubah-ubah orangnya itu untuk memberi makan itu cuma 1 atau 2 orang, itu insya Allah tidak akan berpengaruh ya. Kalau lebih dari 2 orang, misal 4 orang atau 5 orang berbeda-beda, itu biasanya berpengaruh rekan-rekan. Tinggal kita lihat kondisi si bebek itu. Apabila pada awalnya bebek itu kita lihat yang memberi makan berbeda ya, terus bebek itu terlihat apa ya, terlihat tidak nyaman atau berisik, nah itu bisa jadi bebek itu sudah tahu rekan-rekan orangnya itu berbeda, sehingga bebek itu akan stres nanti ya, seperti itu. Jadi kita lihatlah kondisi bebek itu ya. Jadi jangan sampai bebek itu stres dan tidak nyaman di kandang. Nah, kalau bebek stres dan tidak nyaman di kandang, akibatnya nanti pastinya produksi drop dan pasti kita akan mengalami kerugian. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ini sangat apa ya, sangat penting untuk kita pahami ya. Jadi kalau ingin mengganti orang yang memberikan pakan bebek ya, itu rumusnya adalah kita lihat mungkin dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari lah, kita lihat dulu apakah bebek itu terkena indikasi stres atau tidak, apakah bebek itu berisik atau tidak dengan pemain baru atau orang baru. Nah, jika bebek itu tidak stres dan produksi telur lancar, itu kita bisa melanjutkan ke orang baru tersebut lah. Dan namun yang harus kita pahami, kalau bebek itu stres dan takut, nah bisa kita pandu dulu lah. Jadi 2 orang lah untuk memberikan pakan bebek. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita lihat kondisi bebek di setiap kandang itu, karena setiap kandang dan setiap wilayah itu pasti bebeknya berbeda ya. Ada bebek yang sangat mudah stres, ada juga bebek yang tidak mudah stres ya, tergantung jenis dan perawatan yang ada di kandang masing-masing. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi saya ulangi ya, kalau ada orang baru, kita lihat dulu kondisi si bebek itu apakah gampang stres atau tidak ya. Terus kalau pemberian pakan orangnya berbeda-beda terus ya apa namanya, akan mudah stres bebeknya itu ya rekan-rekan. Jadi usahakan kalau ada orang yang berbeda-beda, usahakan maksimal 2 orang ya, maksimal 2 orang. Jadi jangan lebih dari 2 orang yang berbeda. Seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada video kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komentar ya di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.